Ini dari tutup botolnya, Sobat Daai. Kemudian si filamennya atau benangnya ini dari bodi plastiknya itu. Botol plastik juga bisa disulap jadi berbagai aksesori dan souvenir. Ada yang dibuat dengan desain 3D dan teknik molding modern, ada juga yang langsung dibuat dari tangan-tangan kreatif. Hasilnya unik, fungsional, dan pastinya ramah lingkungan. Sahabat Daai, di tengah maraknya PHK dan sulitnya mencari pekerjaan, memulai bisnis pun tidak semudah itu. Butuh modal, butuh ide. Tapi gimana kalau ternyata solusinya ada di depan mata? Seperti modal sampah plastik. Ya, dari botol bekas, kresek, bahkan saset, semua bisa jadi barang bernilai tinggi. Seperti menjadi dekorasi, furnitur, aksesoris, sampai fashion. Penasaran caranya? Di episode kali ini, TikTok sudah merangkumnya untuk sahabat Daai. Pertama, ada Wasgood yang akan mengajarkan cara mengubah botol plastik jadi dekorasi dan furnitur yang estetik. Kita lagi di workshopnya Wasgood. Kita lagi buat filamen benang dari sampah plastik atau biasanya botol plastik kemasan. Awalnya kita pompa dulu si botolnya ini dengan tekanan 20 psi. Setelah kita pompa, kita panasin menggunakan mesin hot press ini. Mungkin suhunya sekitar 80 sampai 90. Jaraknya sekitar 10 cm. Nah, jadi biar dia nggak terlalu melepuh ya kalau dipanasin gitu. Nah, setelah dipanasin biasanya kita potong nih, Kak. Nah, setelah digunting baru kita masukin ke mesin serut ini. Akan jadi seperti ini, sahabat. Nah, gulungannya kita boleh buka ya. Nah, ini dia. Wah, panjang sekali ya, sahabat. Jadi nanti kita akan masukkan ke mesin filamen ini, dikonversi dari pita menjadi filamen atau benang yang bulat. Dia itu kan ada motornya ya, dan pemanas. Jadi si pitanya ini dipanasin, kemudian ditarik dengan motor, jadi filamen gitu. Setelah jadi filamen, biasa kita potong-potong nih, sahabat Daai. Kayak gini, kita potong-potong sebenarnya sesuai kebutuhan ya. Nah, tapi kalau yang ini kita nanti akan membuat kerajinan kap lampu. Nah, seperti ini nih, sahabat Daai. Kita masuk ke proses perakitan. Perakitannya menggunakan filamen dan board. Filamennya ini terbuat dari botol plastik yang kita lihat tadi prosesnya. Kemudian ini dari tutup botolnya, sahabat Daai. Kemudian si filamennya atau benangnya ini dari bodi plastiknya itu. Selain jadi kap lampu, kita juga ada nih, kita biasa sebutnya rak multifungsi. Jadi penopangnya ini dari bodi botolnya, si boardnya ini dari tutupnya gitu, sahabat Daai. Ini hasil jadinya nih, sahabat Daai. Nah, jadi dari proses perakitan tadi jadi seperti ini. Nah, ini sahabat Daai, kita masuk ke proses pemilahan sampah sesuai dengan warna. Setelah dipilah, nanti kita cacah ke ruangan ini. Nah, ini sahabat Daai, kita masuk proses pencacahan dari limbah plastik. Maaf nih sahabat Daai, agak berisik karena mesinnya lumayan kenceng banget nih sahabat Daai. Ini proses pencacahan jadi flake. Kita biasanya sebutnya flake. Biasanya
Hasilnya diameter 8 mili sampai 1 cm. Biasanya 100 kilo itu 1 jam. Nah, sahabat DAI, ini kita sekarang lagi proses pemanasan plastik. Nah, kalau sobat DAI tadi lihat, kan dicacah dulu tuh. Nah, setelah dicacah, baru kita masuk ke sini. Proses pemotifan kalau kita sebut. Jadi, dari warna coklat, merah, abu, atau apapun lah. Jadi kita bisa bentuk motifnya sebelum dipanasin. Nah, setelah dicampur, dimasukkan ke mesin cetakan ini nih sahabat DAI. Nah, setelah dimotif biasanya kita masukkan ke mesin oven. Setelah mesin oven kita masuk ke press. Setelah di press selesai, baru kita masuk finishing dan perakitan. Gitu sahabat DAI. Ya sahabat DAI, sekarang kita lagi proses finishing. Ya, sebenarnya finishing ini buat ngalusin aja sih. Nah, jadi kan kalau keluar dari oven kan biasanya ada serat yang kurang rapih. Nah ini fungsinya finishing tuh untuk merapikan serat-serat yang kurang halus. Nah, dari papan ini nanti kita buat produk dengan desain yang berbeda-beda. Nah, distribusinya paling jauh ke Kalimantan. Hampir semuanya produk Westgood itu udah nyebar ke seluruh Indonesia lah, kecuali Papua. Botol plastik juga bisa disulap jadi berbagai aksesori dan souvenir. Ada yang dibuat dengan desain 3D dan teknik molding modern, ada juga yang langsung dibuat dari tangan-tangan kreatif. Hasilnya unik, fungsional, dan pastinya ramah lingkungan. Selamat DAI, selamat datang di Olah Plastik. Nah, ini ada contohnya nih, kita punya beberapa contoh. Ada materialnya, kita bisa lihat di sini. Kalau misalnya kita lihat orang udah banyak lah yang pakai dari papan. Sekarang kita kembangin untuk yang benda-benda kecil nih. Salah satunya juga bisa dilihat, ini udah pakai cetakan. Kayak gitu, jadi kita bisa langsung buat barang-barang kecil. Nah, sahabat DAI, kalau di sini, ini ruangan desain kita. Nah, sebelum buat moldingnya, harus kita cek dulu dari segi desain. Ini cetakan kita desain sendiri di sini, untuk nanti akhirnya kita alihkan ke mesin CNC. Nah, jadi kita pertama masukkan bahan dulu ke dalam si barelnya. Setelah itu nanti dibantu oleh tim saya untuk di-press. Ini sudah ada cetakan juga, udah siap. Begitu sudah di-press, suhunya sudah sesuai setting dan lain-lain. Intinya kalau plastik sudah cair, kita press, tunggu sebentar, dan nanti keluar hasilnya. Begitu. Yang kita butuhkan ini dari molding tadi jadinya seperti ini. Nah, sahabat DAI, tadi kan kita udah lihat prosesnya untuk membuat si manik-manik. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat, setelah jadi dari sini kita potong-potong dulu sesuai warnanya. Kita kembangkan lagi. Ini ada salah satu contohnya tas. Nah, ini juga ada dua fungsi ini lagi kita kembangkan gitu sebenarnya. Kalau misalnya dari yang kita lihat di cetakan ini, desain kita yang kembangkan. Nah, tapi kita ngeliat dulu dari brandnya suka apa, karakter brandnya seperti apa, baru kita desain sesuai kemampuan kita. Nah, ini juga ada contohnya lagi, ada casing buat jam tangan. Nah, ini warnanya ada beberapa. Ini dengan brand di Bandung juga, jam tangan yang biasanya mereka kerjakan pakai kayu, mereka shifting untuk pakai recycle plastik juga. Nah, ini juga ada. Salah satunya ini sisir. Di hotel itu banyaknya dari sisir plastik. Kenapa nggak kita sambungin juga dengan tadi material waste? Sebenarnya tidak jauh berbeda dari yang pabrikan gitu. Tapi kan lebih menjual dengan warna-warna yang lebih marble dan bermain. Apalagi dari sisi hotelnya pun kita ada pemikiran, oh nginep di hotel ada waste-nya juga dari sampah plastik yang dibawa ketika menginap gitu.
sahabat AI. Jadi sebenarnya botol plastik ini tuh kan warnanya macam-macam. Terus di Indonesia itu sebenarnya ada 4 warna. Ada warna bening, warna biru seperti yang aku pakai, dan juga warna putih, dan terakhir warna hijau. Nah, setelah kita kumpulkan, itu nanti kita bakal cuci, dan setelah kita cuci itu kita bakal gunting-gunting dan akan kita panasin. Jadi meleleh dan pada akhirnya kita menjadikan sebagai aksesoris yang pakai. Mungkin yang udah pernah didaur ulang itu adalah si tutup botol plastiknya aja. Tapi karena kita pun ngeliat dan aku pun juga ngeliat ternyata badan botolnya itu bisa didaur ulang, kenapa kita nggak mencoba itu? Apalagi sekarang beberapa masalah lingkungan itu pada akhirnya cuman ada di TPA atau enggak mungkin di tempat lain yang mungkin sebenarnya seharusnya nggak di situ, seperti laut, terus kali, sungai. Jadi mungkin alangkah baiknya kalau misalnya kita bisa mengubah botol-botol ini menjadi sesuatu hal yang lebih baik. Oke, sebelum kita masuk ke studio dan akan dipilah, akan dibuat menjadi aksesoris sama rekan aku Alika. Nah, ini udah terkumpul nih sampah-sampah plastik. Kita akan pilah sesuai warnanya juga dan beberapa bagian-bagiannya. Karena botol seperti ini itu pasti ada tutupnya dan juga ada labelnya dan badannya. Karena kita akan memakai badannya aja, jadi tutup botolnya itu dan labelnya akan kita pisahkan. Untuk tutupnya pun kita masih akan simpan. Dan kita akan cuci, kita pilah, dan kalau misalnya udah akan kita keringkan. Setelah itu kalau misalnya udah kering, akan diproses lebih lanjut, akan kita gunting-gunting nanti di dalam di studio. Nah, sahabat Daai, selamat datang ke Studio Haru. Nah, karena ini botolnya udah kita keringkan tadi, aku akan kasih ke rekan aku Alika yang akan ngebikin aksesorisnya nih. Oke, jadi pertama dari botol ini, aku gepengin dulu dan aku akan gunting untuk membuat lembaran botolnya. Ambil lembaran kecil kayak gini, nanti aku gunting bentuk seperti bunga gitu. Diguntingnya bentuknya kayak ada 4 kelopak gitu. Nah, ini nih hasilnya sahabat DI. Kalau misalkan udah jadi, dia bentuknya kayak bunga kayak gini. Dan aku bikin beberapa. Untuk sebelumnya aku akan lelehin pakai lilin. Nah, habis aku nyalain lilinnya, sekarang aku ambil eye pin dan masukin 1 bit ke dalam eye pinnya. Seperti ini. Nah, eye pin ini gunanya untuk ngebolongin si plastik yang tadi udah aku gunting. Jadi aku panasin dulu di lilin, terus langsung aku tusuk deh. Gitu. Nah, sekarang pelelehan plastiknya nih. Dari atas aja. Plastik ini kalau misalkan kena lilin, dia akan menguncup dan akan nge-shrink bentuknya gitu. Jadi aku akan ngulangin step ini ke sisa plastik yang udah aku gunting tadi. Baru deh aku susun mereka. Jadi aku tutup gini, aku sambungin satu sama lain. Ini salah satu yang udah jadi dan hasilnya kalau udah sepasang seperti ini. Ada macam-macam juga warnanya dan beadsnya juga berbeda-beda. Kita ada main di warna biru, bening, hijau gitu. Kalau ini ada kalung dan beberapa ada di patung juga. Yang ini tuh dari pantat botol. Terus nggak cuman anting, kita juga ada phone charm. Iya, ada juga gelang. Ini beberapa gelangnya. Ada juga gelang yang lagi aku pakai sekarang. Dan juga ada cincin. Dan ada keychain atau biasanya sering dipakai sebagai back charm. Kan lagi trending ya sekarang back charm.
sahabat The Eye, nggak cuma yang ada di meja ini yang ready to wear, kita juga punya beberapa aksesoris item yang lebih high fashion, yaitu ada di dalam lemari kaca ini. Jadi yang ini itu kita bikin satu lagi ya. Ini sebenarnya cukup memorable si kacamata ini karena ini tuh kita pernah desain yang ini kita pernah kirim ke Korea Selatan. Kalau kalian tahu nama K-pop idolnya Lee Chaeyeon. Jadi pas itu ada orang Indonesia yang fanmade ke sana dan dia ngasih barang Ru ke Lee Chaeyeonnya dan Lee Chaeyeon pakai. Mungkin bisa diinsert fotonya di sini. Daur ulang tidak hanya berhenti di botol plastik saja. Plastik saset dan kresek yang kita temui sehari-hari ternyata juga punya nilai jika diolah dengan tepat. Ada yang diubah jadi karpet rumah, ada juga yang disulap jadi fashion trendy. Sahabat Dai, selamat datang di markas kami Bank Sampah My Darling. Kebetulan hari ini ada ibu-ibu PKK dari Kelurahan Pondok Pucung sedang belajar membuat tikar dari plastik-plastik jenis multi-layer. Misalkan bungkus kopi kah, snack-snack. Nah, jadi kita akan menggunakan plastik multi-layer. Proses pertamanya itu semua jenis bungkus kopi ataupun minuman itu datang dari masyarakat ya. Lalu kita cuci, lalu kita gunting sesuai motifnya. Jadi dipotong ngikutin motifnya, baru kita lipat-lipat seperti ini. Nah, dan nanti begitu dirangkai, si motifnya itu harus ketemu. Umpama merah ketemu merah, hijau ketemu hijau. Karena kita itu bukan jual sampah, tapi kita jual seni, gitu. Walaupun memang dari sampah, tapi kan kita harus jamin bahwa harus berkualitas juga gitu. Plastik multi-layer ini kalau di bank sampah itu tidak laku, Mas. Benar. Ya, tapi justru sampah-sampah yang kita anggap sepele ini justru berkeliaran di got-got, di jalan-jalan. Tapi kalau kita manfaatkan dengan baik, maka akan ada nilai ekonomi yang ibu-ibu dapatkan ini. Ya kan ya ibu-ibu? Iya. Pernah kan kita memenuhi pesanan dari Pak Wali Kota. Nah, jadi sahabat Dai, ini ibu-ibu ini dari Kelurahan Pondok Pucung, sebulan sekali mereka datang ke sini atau saya yang datang ke kelurahan. Nah, kader-kader inilah yang bertugas nanti ke RT RW untuk menularkan lagi kepada ibu-ibu. Kalau memang ada pesanan, biasanya kita kerjasama lagi lewat pemberdayaan masyarakat itu ke warung-warung kopi. Jadi kita biasa bilang, ibu-ibu jangan dibuang, dikumpulin. Nanti, tapi kita ajarin melipat, nanti kita ambil. Nah, biasanya sih 1000 piece itu 100.000. Kita bayar ke si warung-warung itu. Nah, sahabat Dai, di Bank Sampah My Darling itu kita mengolah juga kantong kresek. Kantong kresek itu bisa kita setrika, bisa kita rajut, jadi tas, jadi topi, jadi rompi dan lain-lain. Nah, ini mungkin salah satu
proses bagaimana menyetrika. Nah, ini kira-kira berapa 8 lapis biasanya sih, ya. Nah, tapi tentunya dilapisi dulu oleh kertas kalkir atau kertas minyak. Nah, sahabat Dai, sekarang kita proses merajut yang dari kresek ini, ya. Nah, jadi tadi kresek itu dipotong-potong, lalu dipotong miring. Nah, seperti ini. Nah, setelah panjang itu baru dirajut. Sahabat Dai, disinilah tempat menjahit kita. Ya, jadi kresek yang tadi disetrika itu kan bisa dibikin segala macam. Salah satunya adalah rompi. Nah, disinilah menjahitnya. Ya. Nah, mungkin jagoannya adalah kita bikin vest. Nah, seperti ini. Saya juga kan anggota dari Moge, dari chopper lah ya. Nah, biasanya saya jual ke teman-teman Moge, jadi mereka tinggal kasih tambah emblem di sini gitu. Alhamdulillah hasil karya Bank Sampah My Darling itu sih udah ke beberapa negara. Bahkan minggu kemarin kita baru kirim tas dari kantong kresek itu berikut aksesoris itu ke Belanda sama ke Arab Saudi. Ya, jadi udah ke Singapura, Amerika, Belanda, sudah ke beberapa negara. Bukan ekspor, orang sini bawa ke sana. Tapi kan itu suatu kebahagiaan tersendiri. Jadi saya kemanapun, dimanapun, kapanpun, acara apapun, selalu ada tema daur ulang di tubuh saya. Misalkan ini temanya dari koran ya, dari kertas. Topinya, gelangnya, antingnya, biasanya kalungnya, sama tasnya juga dari koran gitu. Ya, saya berharap ingin ditanya. Kenapa mau ditanya? Ya, jadi misalkan Mbak Yeni, itu kok antingnya lucu kayak dari keran gitu. Saya bilang, oh ini dari koran loh. Oh ya? Waduh, padahal di rumah banyak koran. Nanti deh aku kumpulin. Datanglah ke Bank Sampah aja di nasabah. Makanya saya punya moto, jadikan sampah sebagai gaya hidup. Kalau kita jadikan sampah sebagai gaya hidup, otomatis kita tidak akan buang sampah sembarangan. Pasti buang sampah pada tempatnya. Begitu. Sampah plastik tidak hanya sekedar modal untuk penghasilan tambahan, tapi juga upaya daur ulang untuk melestarikan lingkungan.